Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang statistika, tentang mengumpulkan dan membaca data. Bagaimana, sudah siap? Nah, disimak dengan baik ya. Apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Di sekolah tentu kalian pernah kan diukur tinggi badannya. Berapa tinggi badan kalian? Siapa di antara teman satu kelas yang memiliki ukuran badan paling tinggi? Untuk mengetahui itu, maka perlu diukur semua tinggi badan semua teman satu kelas, lalu kemudian dicatat hasilnya. Proses menanyakan, mengukur tinggi badan, dan mencatat hasilnya termasuk kegiatan mengumpulkan data. Nah, tujuannya apa? Mengumpulkan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti apa? Pengumpulan data secara langsung misalnya dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab terhadap narasumber untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman sekelas ya, maka kamu dapat bertanya satu persatu temanmu. Kemudian, data yang kamu dapatkan itu dicatat. Kemudian ada juga pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket, atau bisa juga disebut dengan lembar isian. Di sini pengumpulan data dilakukan dengan cara meminta narasumber untuk mengisi lembar isian sesuai data diri. Sebagai contohnya di sini adalah kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ada nama, kemudian apa yang digemari. Nah, itu biasanya dicentang. Ini namanya kuesioner, yaitu pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, setelah data itu terkumpul, kemudian disajikan dalam berbagai bentuk ya. Ada yang berupa daftar, berupa tabel, maupun berupa diagram. Dari data yang sudah tersaji, kemudian kita dapat memperoleh informasi yang kita perlukan, yaitu dengan cara membaca data. Nah, seperti apa membaca data? Di sini ada data yang tersaji dalam bentuk daftar ya, tentang olahraga kegemaran siswa kelas 5. Dari data ini kita dapat membaca sebagai berikut. Sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Sebanyak 8 siswa gemar futsal. Sebanyak 5 siswa gemar basket. Sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 5 siswa gemar renang. Dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Selain itu, kita juga dapat memperoleh informasi olahraga yang paling banyak digemari oleh siswa kelas 5. Yaitu di sini adalah futsal karena ada 8 siswa. Kemudian kita juga dapat memperoleh informasi olahraga yang paling sedikit digemari, yaitu di sini adalah voli ya. Kemudian ada juga misalnya data tentang kegemaran siswa kelas 5 ya, hobi siswa kelas 5 di sini disajikan dalam bentuk tabel. Tabel itu biasanya ada judul, kemudian ada identitasnya berupa nomor, kemudian jika kegemaran di sini ada kegemaran, kemudian banyak siswa. Nah, dari data bentuk tabel ini bisa kita baca sebagai berikut. Sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Nah, cukup mudah ya anak-anak. Nah, selain dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram. Di sini ada 3 macam bentuk diagram. Yang pertama adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar atau biasa juga disebut dengan piktogram. Contohnya seperti ini. Di sini ada keterangannya bahwa satu gambar ini mewakili satu buku. Dari data yang disajikan dapat kita baca sebagai berikut.
Mita memiliki 4 buku cerita. Bayu memiliki 2 buku cerita, Fitri memiliki 3 buku cerita, Edo memiliki 1 buku cerita, dan Ajeng memiliki 5 buku cerita. Dari data ini kita dapat memperoleh informasi bahwa anak yang memiliki jumlah buku paling banyak adalah Ajeng, karena di sini ada 5 buku cerita. Kemudian anak yang memiliki buku paling sedikit adalah Edo, ya. Di sini hanya memiliki 1 buku saja. Selain diagram gambar, ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini bentuknya seperti ini, ya. Ada judul. Di sini judulnya tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Kemudian ada garis tegak, di sini mewakili banyak siswa, dan garis mendatar, yaitu di sini mewakili nilai. Kemudian ada batang yang digambar sesuai dengan data. Nah, dari data yang tersaji ini kita dapat membaca sebagai berikut. Sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9 dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Nah, selain diagram gambar, diagram batang, ada juga diagram garis. Nah, diagram garis ini wujudnya seperti ini, berupa garis, ya. Di sini judulnya adalah berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Nah, dari sajian diagram ini dapat kita baca sebagai berikut. Bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg karena letak titiknya di antara 2 dan 4. Bulan kedua berat badan Mita 4 kg, ya. Di sini bulan kedua adalah 4. Bulan ketiga berat badan Mita adalah 5 kg karena titiknya terletak di antara 4 dan 6. Bulan keempat berat badan Mita 7 kg. Ini bulan keempat yaitu 7 karena terletak di antara 6 dan 8. Bulan kelima berat badan Mita adalah 8 kg, ya. Ini bulan kelima 8 kg. Jadi intinya di sini adalah ketelitian kita ketika melihat diagram yang ada. Setiap titik ini kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah diagram lingkaran. Bentuk diagram lingkaran seperti ini. Jadi di sini ada judulnya buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, di sini satuannya bisa persen, ya, bisa juga derajat. Nah, di sini sebagai contohnya adalah persen. Angka-angka ini apabila kita jumlahkan maka hasilnya harus 100%. Jadi 25 ditambah 20, 45, ya. 45 ditambah 35 itu sama dengan 80. Kemudian di sini 20% ya sisanya. Jadi total harus 100%. Dari data ini maka dapat kita baca sebagai berikut. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Dari data berupa diagram ini kita bisa menentukan jumlah sebenarnya siswa yang menyukai apel berapa, jeruk berapa, pisang berapa, dan mangga berapa. Itu dengan cara menghitung seperti ini, ya. Banyak siswa yang menyukai apel di sini adalah 20%, maka 20% dikali 40 siswa. Jadi 40 di sini adalah jumlah seluruh siswa. Jadi caranya 20 per 100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Banyak siswa yang menyukai jeruk 35% dikali 40 sama dengan 35 per 100 dikali 40, hasilnya sama dengan 14 siswa.
Banyak siswa yang menyukai pisang, 20% dikali 40 sama dengan 20/100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Banyak siswa yang menyukai mangga, ada 25%, sehingga 25% kali 40 sama dengan 25/100 kali 40 sama dengan 10 siswa. Nah, kita bisa cek ya, apa benar di sini seluruh siswanya ada 40 ya. 8 ditambah 14 sama dengan 22. 22 ditambah 8 sama dengan 30. 30 tambah 10 hasilnya 40 siswa. Jadi di sini kita bisa mengetahui jumlah siswa yang menyukai buah-buah yang ada di dalam diagram lingkaran. Nah, seperti itu anak-anak, kiranya cukup mudah asal anak-anak membaca dengan teliti, melihat setiap daftar, setiap tabel maupun diagramnya dengan teliti, maka dapat membaca data yang tersaji dengan benar. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.